nih lu pegang tangan gue yang ini, lu gini tangan lu. Oh. Nah kita pegangan gini nih. Gini. Iya nih. Oh dia di atasnya? Ceweknya di atasnya. Iya, tadi duduk sini ntar kita angkat. Oh iya. Sama lu, gede sama lah kemana lu lah sama gue lah. Gak kuat. Tuh. Demi Allah gak kuat itu. Cewek kecil banget, paling gak sampai 50 kilo. Gak kuat, keangkat aja enggak. Gak kuat tuh, gak keangkat? Gak keangkat. Pas banget tuh kita ngelewatin pinggir laut tuh, pantainya tuh. Pas maghrib. Oke. Driver sono tuh udah pada gemeter tuh. Karena mereka masih trauma tiap kan kejadian maghrib tuh. Orang-orang sono tuh tiap maghrib tuh nggak mau di pinggir laut karena mereka masih trauma. Langsung. Rasuna Said itu. Iya. Macet itu. LRT ada situ. Macet. Pusing kalau. Ada paspes tapi itu. Ada apa? Setiabudiwan. Paspes. Pasfest. Setiabudiwan. S1. Sana lagi. Kantor gua di situ dulu. Iya. Oh iya, Banyak makanan. Nih. Ini apa? Ada mau apa yang bioskop gantian? Ya itu. Ya itulah. Nah, terus lanjut di Kuningan tuh. Di Kuningan gua lumayan tuh. 2 minggu gua syuting di Kuningan tuh. Kenapa? Untuk satu episode? Enggak, untuk banyak episode. Banyak. Jadi sekali syuting sehari itu se-episode. Tempatnya apa mas? Tempatnya itu, nah di Cirebon kan ada apa? Cirebon apa Kuningan? Kuningan kan ada ikan dewa tuh. Ya. Oh yang kolam itu ya? Yang kayak pemandian gitu ya? Ya. Nah gua tuh ternyata bukan di satu titik doang tuh, ada ikan dewa. Oke. Banyak pemandian kayak gitu? Iya, jadi enggak, yang pemandian itu doang. Sisanya kolam doang. Jadi mitosnya itu kan si ikan-ikan itu kan jelmaannya prajurit Prabu Siliwangi itu pas perang tuh. Nah dia tuh kan katanya nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah tuh, nggak bisa mati. Terus sekarang kalau kolamnya dikuras tuh mereka ngilang nggak tahu kemana. Dan pindah ke kolam yang lain. Jadi setelah gua riset tuh ternyata ada 5 kolam tuh, 5 balong kalau kata orang sana tuh. 5 balong. Jadi gua kayak bikin semi dokumenter tuh. Episode tuh misterinya tuh samperin tuh satu-satu tuh. Nah pas di salah satu kolam tuh di daerah Palutungan. Kenapa? Palutungan tuh dia salah satu pintu masuk pendakian Cermi itu salah satu. Nah, Gunung Cermi. Ya karena gak sengaja lewat ada makam Belanda di pinggir jalan tuh. Wah bagusnya ambil gambar sini nih. Ya akhirnya kita masuk ambil gambar. Yang sedikit action lah, teriak-teriak gitu kan. Hostnya ngecek kuburan Belanda situ tuh. Jadi kuburan itu ada yang bangunan gitu di pinggir jalan tuh, bangunan isinya tuh 2 makam gitu tuh. Tapi di belakangnya banyak makam-makam Belanda tapi nggak di bangunan gitu. Udah syuting ini kelar nih ya. Pas dicek review nggak ada gambarnya, audionya doang. Nggak ada gambarnya berarti apa? Gelap? Apa hitam doang? Iya. Rekam? Tapi audio ada. Masalahnya kan audionya kan direct ke kamera. Kalau audio ada, gambar harusnya ada. Itu kalau audio direct, kalau kamera nggak nge-record nggak masuk apa-apa kan? Nggak masuk. Kecuali lu pakai Tascam atau apa. Ini kan bisa kan audio sama video. Berarti kan kondisi ketika itu kamera ngerekam. Ngerekam, udah semua orang audionya ada. Itu gambar hilang sehilang-hilangnya. Audionya doang ada. Oh itu mah udah serem, pusing. Iya. Udah lama. Iya. Jadi katanya nggak izin kali. Izin dulu ya. Kenapa sih kalau gitu-gitu izin mulu? Tahu katanya mah. Mana kita ngeliat dia? Dia enak ngeliat kita. Tulis kayak apa? Enggak, kita di sini. Harusnya apa? Kulunun gitu kan, punten-punten gitu. Tapi kan kita kan ngeliat tempat bagus, langsung aja syuting. Ada misalnya balik lagi ke sana, punten-punten ambil gambar ulang. Ada. Gila. Audio sama videonya. Yang pertama nggak ada. Nah itu kalau di Kuningan itu tuh yang aneh tuh. Parah deh itu. Itu tuh tadi apa? Di salah satu kolam itu. Di kolamnya malah nggak ada apa-apa tuh. Di kolamnya nggak ada apa-apa. Itu lebih ke. Tapi beneran hilang tuh mas kalau misalnya lagi dikuras gitu? Iya. Waktu itu tapi nggak lagi dikuras kan? Nggak lagi dikuras. Dia pindah ke kolam lain. Dipindahin?
Enggak, pindah sendiri kan. Sendiri. Oh itu memang tergabung kolamnya atau Enggak, beda daerah. Misalnya beda daerah. Iya, kolam ini misalnya di sini. Daerah. Ini kolam 1 di Pluit, kolam kedua misalnya di Ancol, Buset. 3 di Depok, di mana? Gitu. Fix dipindahin sama pengurus. Atau gue pikir mungkin ada satu konektor gitu loh. Iya. Tapi jauh banget mas konektor mas. Jauh banget sih. Ya kan dari tapi sini kan ke- mitosnya orang sana gitu. Oke, yang oke. Ya udahlah. yang mereka Iya, percaya. Iya. Nah, tapi kalau itu kan tadi kan kebanyakan lo ceritain kan kru-kru lo, host lo gitu kan ya. Atau secara teknikal gitu gambar. Kalau lo yang lo rasain sendiri ada nggak? Yang menurut lo gini Ya, yang masa nggak ada ngalamin. Parno mas, lu kan ada di set terus mas. Nah itu tuh mungkin karena gue orangnya kebanyakan bercanda ya. Jadi ya udah cuek aja. Ya, orang yang banyak bercanda itu justru bukannya sasaran empuk. Di tengah hutan juga cuek aja udah. Justru karena dia nggak punya. Jadi nggak ini ya, iya. halu ya, nggak punya halu ya. Iya, jadi udah ngeblokir duluan. Iya. Nah, itu ya ada di Kuningan juga tuh syuting tuh. Ya salah satu episode tuh. Gue lupa namanya daerah apa tuh ya. Ya pokoknya di Kuningan itu. Kayak danau gitu, danau. Masih berangkat yang sama kayak tadi. Iya, tapi beda tempat. Iya, beda tempat. Lagi syuting tuh, ada reka adegan lagi tuh. Reka adegan lagi. Ceritanya kita mau bikin apa? Kan ceritanya orang itu pernah jalan-jalan di situ lah, terus ngeliat ada kunti kakinya melayang itu. Dia adegannya. Nah, kita mau bikin cheating kamera kan, buat reka adegan kan. Jadi ambil low angle kakinya si cewek kita angkat ini nih. Ceweknya kecil, paling beratnya 40 sampai 50 Ini kilo. cewek bagian dari tim. Iya, tapi dia buat reka adegan. Model, Iya, buat model, buat reka adegan. Paling 40 sampai 50 kilo. Yang badan gue gede banget nih ya, sama Dua orang yang angkat mas apa lu doang? berdua, kamera satu lagi kameramen gua sama kayak ini. Nah, gini nih. Gua ngangkat gini nih. Kan kita kayak ini nih. Nih lu pegang tangan gua yang ini, lu gini tangan lu. Oh. Nah, kita pegangan gini nih. Iya nih. Oh dia di atasnya? Ceweknya di atas. Iya, tadi duduk sini ntar kita angkat. Oh iya iya. Sama lu, gede sama sama lu lah sama gua lah. Gak kuat. Tuh. Demi Allah gak kuat itu. Cewek kecil banget, paling gak sampai 50 kilo. Gak kuat, keangkat aja enggak. Nggak kuat tuh, nggak keangkat. Nggak keangkat. Nah, kameramen gua sampai ngangkat sampai kentut-kentut. Iya. Ngeden. Aneh tuh. Kata direkturnya mah ketawa doang. Bukan dia yang lu angkat itu. Gua nggak tahu Ada siapa. iya. Ya karena logikanya lu kan bener gede banget ya. Iyalah 50 kilo mah sendiri gak kuat kan. Ini gua Kan berdua. kayak gitu kan sebenarnya biar gambarnya nggak bocor-bocor kan. Iya, biar gambarnya nggak bocor, di kakinya melayang tuh. Gak kuat. Akhirnya gimana? Akhirnya udah nggak jadi tuh gambar. Nggak diambil. Nggak ada adegan itu nggak ada. Nggak ada. Orang aneh itu udah jam berapa? Jam udah 2:30 itu. Kan director lu kan bisa ngeliat mas, kenapa nggak langsung aja dikasih tahu? Itu tadi gue. Nih gue bentar gue inin dulu. Nggak dia emang orang iseng juga kan. Oh. Ya, biasanya kan kalau kerja di TV kan gitu kan. Dibiarin juga. Biar udah pada tua ya kelakuannya kan kayak bocah kan. Tapi ini nggak sih? Kan tadi lu bilang nggak. Ini lu ada lagi nggak cerita serem soal ini? Karena gue mau ngomongin di balik layarnya gitu. Ada ya, emang beda program. Oh, lu ada banyak program? Nih lu pegang horor juga? Enggak, kalau ini lebih nggak ke horor nih. Ini waktu tahun. Ya nanti dulu deh. Ya. Gue mau tahu. Kan tadi lu bilang sebenarnya memang ada cheating kan untuk kepentingan tayangan lah gitu. Apa namanya? Kalau persentasenya gitu selama lu syuting itu berapa episode mas? Berapa season? Itu gua tuh season, itu kan new season tuh ya. Sebelumnya udah banyak juga tuh. Oh, emang udah eksis programnya? Oh, udah eksis programnya, cuma sempat berhenti itu berapa lama. Pas muncul lagi lo yang Iya kan, berapa lama. Biasanya kan kalau di TV kan buat ganjel slot program tuh malam-malam suka ngeriran acara-acara lama kan. Di rerun itu tengah malam. Ternyata bagus. Respon penonton. Kira bikin freshnya. Ada dibikin yang freshnya lagi. Ya itu dapat 1 season lah. 13 episode. Persentase cheatingnya? Cheatingnya karena gue bikin program itu bukan program uji nyali ya. Itu lebih kayak
penelusuran. Iya, penelusuran adventure. Membuktikan Jadi mitos gitu ya. Iya, jadi kita bikin cerita. Karena nggak ada mitosnya, kita bikin cerita, tapi tempatnya emang serem beneran. Dan kadang yang aneh, kita misalnya bikin cerita ngarang gitu ya. Misteri air terjun, siluman gagak gitu. Padahal nggak pernah ada, yang ada air terjun doang gitu. Iya, pas nyampe di sana benar cerita penunggunya, ya mas kalau di sini adanya silumannya gagak. Padahal ketika lo nulis Enggak, itu nggak ada informasi Nggak ada apa-apa. Nggak ngeliat artikel gitu loh. enggak. Udah kayak sering kejadian kayak gitu. Serem banget tuh kayak gitu. Iya sering kejadian tuh. Kadang asal-asalnya kan siluman gagak kan kayak film kungfu banget ya. Tapi pas ke air terjun situ nanya-nanya sama orang situ penjaganya, ya mas di sini ada si ini gagak hitam. Wah. Kok Jadi bisa sebenarnya kalau sama? program misteri itu kalau yang punya lo ini kan karena bukan penelusuran kan ya. Kalau misalnya lo ambil gambar gitu tuh zong gitu nggak apa-apa sebenarnya ya. Nggak apa-apa, cuman lebih ke adventure si orang-orangnya itu. Sama kalau mau nguatin misi jadi itu kita main di reka adegan. Iya. Jadi kita ketemu warga lokal cerita di sini ada apa, baru kita bikin reka adegan yang gambarnya. Jadi kalau yang bener-bener ketangkep sih enggak. Paling gambar hilang. Jarang sih yang ketangkap kamera. Gambar hilang aja udah aneh mas. Ini iya. Iya gambar hilangannya audio. Ketika lu nungun ada gambarnya kan? Iya. Berarti mereka ada ya? Thermal apa sih? Ada suka pakai alat sih. Oh alat thermal itu. Iya, suhu badan. Jadi kalau kadang suka dapet nih. Tapi jarang sih itu. Oh udah ada zaman itu thermal. Udah ada. Baru tahun ini. Enggak. Justru malah itu lama banget tau suhu. Oh itu zaman dulu banget ya? Iya. Justru. Jadul banget tuh alat pakai suhu. Kalau panas berarti ini gitu. Iya ada perubahan suhu. Ya, intinya mah ya kadang ketemu, kadang kejadian bener, kadang enggak. Tapi tempatnya seremnya beneran. Iya orang yang syutingnya waktu itu di kru-krunya di situ ngerasain hawanya, wanginya, baunya. Beneran. Pasti. Ya karena lu syuting di tengah hutan jam 1 pagi atau di villa kosong jam 1 pagi kan nggak mungkin enggak. Ya secuek-cueknya lo ketika jam 1 pagi di villa kosong pasti Ada gak enak juga ya. Iya. Emang ya canda aja. Ngilangin takutnya bercanda aja sama kru. Buat ngilangin ngantuk juga kan. Iya kerja kena pressure horror nih. Ya, karena kalau kelar balik hotel mandi juga kadang suka segen sih. Mandi segen kalau mau mandi. Lalu serba salah lu mas, lu mandi takut, kagak mandi ntar kayak Segennya yang kenapa? tadi. Segen kenapa? Ya kan habis dari tempat gitu. Kamar mandi kan males juga tiba-tiba. Oh sendirian di kamar mandi. Iyalah. Sugih. Tapi kalau nggak mandi kayak host lo yang tadi. Iya. Ya alam sih enggak gua. Oh jadi lu kebanyakan gak mandinya mas? Iya. Emang lu malas aja. Ntar kalau Dan takut. pagi habis sarapan baru mandi. Iya itu enak Iya, tuh. Itu udah jarang tuh keras. ada setan pagi-pagi jam 7 jam 8 jarang tuh. Udah benar berangkat sekolah. Iya. Sibuk tuh. Nggak ada kejadian setan belum pernah dengan gue jam 7 jam 8 pagi. Yang kejadian horor sih gua kebanyakan pas kerja sih, pas syuting, pas atau apa sih. Kalau pribadi sih jarang gua. Di rumah atau di mana jarang. Nanti lo cerita soal setelah lo udah nggak pegang program misteri itu tuh pegang program lain tapi ada cerita. Ada itu loh, seremnya sih lebih ke ngeri sebenarnya. Program apa? Sebelum program misteri ini malah, ini di 2018-an kalau nggak salah. Oh timeline-nya berarti ini dulu. Iya, program ini dulu. Jadi waktu itu gua disuruh jalan tuh buat ngasih bantuan sekaligus syuting buat korban bencana di Palu. Oh yang gempa ya? Gempa likuifaksi itu. Iya tahu gua. Jadi gue sekalian bikin dia kayak liputan gitulah. Nah, gue sih nyampe di Palu itu 2 minggu setelah kejadian sih. Jadi sebenarnya kondisinya udah nggak terlalu parah, cuma masih parah lah. masih parah. Juga bandara kan full tuh, jadi transit dulu dari Balikpapan, baru bisa masuk Palu. Terus? Nah di Palu juga masih, wah dari sebelum mendarat juga lu lihat bawah tuh udah Hancur. kayak apa ya, di tanah kayak diaduk-aduk gitu deh. Iya. Banyak. Belum mendarat, hotel belum banyak kan.
dan full book karena semua jurnalis dari sedunia tuh datang, bukan cuma Indonesia. Hotel penuh, hotel yang paling bagus juga hancur di sana kan. Akhirnya di kontrakan, ada kontrakan tadi dikasih kontrakan kita. Cuma masalahnya kontrakannya sekilo kurang dari laut. Sekilo kurang dari laut. Iya. Kena dong. Makanya ngeri ada. Iya. Takut ada susulan atau ada apa. Nah. Dia nggak kena tapi? Apa? Itu si kontrakan itu nggak kena Enggak. gempanya? Enggak. Gempa kena. Oh kena. Tapi nggak hancur. Dan itu bangunan baru itu soalnya. Oh oke. Dan walaupun gua 2 minggu setelah kejadian ke situ, gempa masih terus. Oh masih ada? Masih. Beberapa juga ya? Heeh. Dia gempanya tuh kan, bisa gempa gini. Dia tuh gini. Gempanya tuh ngocok, bukan ngayun gini. Lu pernah gempa gak mas? Ngerasain gempa pernah gak lu? Iya, tapi cuma yang ngayun. Kalau di sana gini, makanya likuifaksi kan, makanya kan air dari bawah naik kan, jadi kayak lumpur hidup tuh. Oh. Karena dia begini nih. Ada tsunami juga mas ya? Ada. Kayak jadi akhirnya kita kan kebetulan udah ada tim news duluan kan jalan dari hari awal kejadian deh. Kita suruh cari yang buat kita bantuin. Kayak bantuin pertama tuh ada di pengungsian pinggir jalan gitu. Sekeluarga tuh. Datang tuh kita bohos juga kan. Nah, itu yang tiap kita datangin buat kita syutingin itu ya adalah kasih bantuan dari kantor. Ya lumayan 10 juta satu orang. Nah, kita syuting tuh. Ketemu dulu sama bapak, ibu, sama anak-anaknya masih kecil tuh. Di pengungsian sementara tuh dia di pinggir jalan gitu deh. Kita ngobrol, jadi anaknya, yang perempuan anak pertamanya yang kuliah hilang. Jadi dia kuliah tuh, kan itu kejadiannya tuh pas azan maghrib, tsunami dan gempa itu tuh. Dan pas jam-jam itu katanya tuh dia lagi mau ketemu dosen pembimbingnya dia di kampus. Gue lupa kampusnya apa di daerah Palu deh. Ya udah akhirnya kita ajakin tuh orang tuanya buat ya kita ke kampus anaknya, kali mungkin ada teman anaknya yang tahu tuh anaknya ke kampus apa enggak gitu. Mau napak tilas gitu mas? Iya, kita selalu napak tilas tuh. Jadi selain kita kasih bantu uang, kita bantu nyari keluarga yang masih nggak ada. Bareng sama si keluarganya? Bareng tuh sama ibu sama bapaknya tuh ke arah kampus. Ke arah kampus tuh kan. Udah sampai kampus, ketemu tuh sama teman-temannya. Oh teman-temannya. Ya pokoknya nangis-nangisan deh, nangis-nangisan. Jadi dia cerita, emang pas kejadian sore tuh habis asar lah, dia di kampus. Tapi si dosen pembimbingnya nggak di kampus. Dosen pembimbingnya di rumah. Jadi dia sekitar jam 5 sampai maghrib lah. Dia OTW ke rumah dosennya. Dan jalurnya itu ngelewatin pinggir laut. Nah jadi ya tinggal tahu takutnya dia hanyut kena ini. Tsunami iya. Atau apa aja masalah belum ketemu. Mereka udah ngecek ke beberapa rumah sakit juga, korban belum ada. Ya udah akhirnya kita nanya rumah dosennya di mana? Ada di daerah sana. Gua lupa daerah apa, mungkin kalau taruh mungkin di Bogor gitu misalnya rumahnya. Ya akhirnya kita jalan tuh, napak tilas tuh. Nah di tengah jalan tuh si bapaknya tuh kayak teriak, "Mas, anak saya, motor anak saya." Kita ikutin tuh, tapi cowok yang bawa tapi. Ini ketika lagi di jalan yang pinggir laut itu? Belum. Masih di tengah kota dari kampus tuh, belum pinggir laut, iya, kayak papasan gitu, teriak, puter balik kan tuh mobil tuh di pantai. Anak saya sama motornya lagi bawa motor. Motor anak saya. Iya. Bukan anaknya tapi. Nah yang bawa cowok. Oke. Oh. Yang hilang ini cewek. Cewek. Bapaknya teriak. Iya, dia lihat motor anaknya. Gue dibawa orang. Dikejar nggak dapet, dengan motor kan, hilang. Ya, yaudah akhirnya kita lanjutin lagi perjalanan ke rumah dosennya tuh, daerah Bogor. Pas banget tuh kita ngelewatin pinggir laut tuh, pantainya tuh, pas maghrib. Driver sono tuh udah pada gemeter tuh. Karena mereka masih trauma tiap kan kejadian maghrib tuh.
orang-orang sana tuh tiap maghrib tuh nggak mau di pinggir laut karena mereka masih trauma. Jadi kalau Palu itu karena dia kayak apa ya? Kayak teluk gitu. Cekungan. Iya, cekungan itu teluk. Jadi kan dia kecil gini. Jadi pas tsunami gini, daya hantamnya itu lebih gede, lebih kencang. Karena dia terpusat gitu kan, jadi mengecil gitu kan. Iya. Jadi kayak selang gitu. Oke. Ya, tuh gua lihat sepanjang pinggir jalan itu udah hancur semua tuh, udah nggak ada bangunan, udah nggak ada apa tuh. Puing-puing doang tuh udah. Orang juga nggak rame Mas di situ. Enggak, kalau pas maghrib di pinggir laut nggak ada yang berani.